это пацанский мув. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул аукс, ща включу. Все мои волки делают ауф. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika. NIM saya adalah 212 10 11 saya dari kelas akuntansi non reguler. Di sini saya akan mereview tentang bisnis plan yang saya buat. Bisnis plan yang saya buat adalah bisnis plan dari minuman. Ya, saya mengambil contoh bisnis plan, yaitu nama minumannya sendiri adalah kopi kenangan. Nah, di sini ada eksekutif summary atau tentang latar belakang perusahaan yang saya buat. Kopi Kenangan Terindah merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minuman berbahan dasar kopi. Minuman kopi yang disajikan dapat dinikmati baik dingin maupun panas. Perbedaan dari minuman kopi kami yaitu dari segi rasa dan lokasi yang kekinian. Tahap awalnya usaha saya dapat ditemui di sekitar area Pleret, namun saya juga akan merencanakan untuk melebar pada di beberapa tempat seperti kawasan wisata dan tempat-tempat pedesaan yang menyajikan tempat dengan pemandangan alam. Jadi, kenapa saya mengambil nama Kenangan Terindah? Karena saya ingin membuka bisnis yang sekiranya membuat mindset konsumen yang sudah pernah membeli di perusahaan saya atau membeli di tempat usaha saya, dia mempunyai mindset, oh saya pernah minum kopi di Kenangan Terindah. Jadi mindset dia itu pengennya balik lagi karena banyak banget kenangan dari segi rasa kopinya yang nggak bisa dilupain, atau dari segi tempatnya atau bahkan dari segi orang-orang sekitarnya. Nah, terus dari company overview. Nah, di sini ada contoh label kopi indahnya. Nah, yang pertama itu dari kopi kenangan diproduksi oleh sebuah perusahaan dengan nama UD Kopi Kenangan dengan founder saya sendiri yaitu Yunika pada tahun 2021. Yang kedua adalah kopi kenangan terindah terletak di daerah Pleret, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Terus dari segi pendanaan perusahaan, di sini dana yang digunakan untuk bisnis berasal dari modal pribadi saya serta bantuan dari keluarga. Perusahaan tidak meminjam modal awal melalui bank manapun dari lembaga manapun. Jadi pure benar-benar ini adalah uang pribadi saya dan uang tabungan saya untuk menjalankan bisnis saya sendiri. Ya. Terus selanjutnya ada identifikasi produk. Nah, di sini ada contoh identifikasi produknya. Produk yang saya tawarkan adalah minuman kopi dingin maupun panas dengan berbagai varian produk yang menarik. Selain itu, saya juga menyediakan makanan ringan maupun makanan berat. Jadi di sini ada contoh kopi panas, kopi yang dingin. Bahkan di sini juga kami menyediakan minuman selain kopi seperti coklat atau green tea. Dan kami juga menyediakan makanan ringan dan makanan berat. Terus selanjutnya ada yang namanya struktur manajemen. Yang namanya perusahaan pasti harus ada yang namanya struktur manajemennya supaya perusahaan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, CEO dari perusahaan saya adalah saya sendiri. Terus manajer produksinya ada Nilam Cahya, manajer pemasarannya ada Yuli Handi, dan manajer keuangannya ada Suci Elsa. Untuk perusahaan saya sendiri, mereka semua itu masih dalam satu keluarga saya atau teman-teman dekat saya. Terus ada job description atau tugas-tugas dari struktur manajer yang saya buat. Yang pertama ada CEO. Saya mempunyai tanggung jawab sangat besar untuk perusahaan saya karena di sini saya yang mengatur semuanya, terus memastikan bahwa seluruh kegiatan itu berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah tugas manajemen produksi. Yang pertama adalah menjaga kualitas produk, melakukan inovasi produk, melatih pegawai untuk menyajikan minuman kopi yang berkualitas secara SOP. Terus ada tugas dari manajemen pemasaran. Yang pertama menyusun strategi pemasaran untuk mengembangkan usaha, mengatur kegiatan pemasaran, melakukan promosi, memastikan terjalin hubungan baik antara perusahaan dan konsumen. Terus ada yang namanya
tugas dari manajemen keuangan. Tugas dari manajemen keuangan adalah mencatat semua transaksi yang ada dalam perusahaan, terus memproses data transaksi menjadi laporan keuangan. Itu adalah tugas-tugas dari job description struktur manajemen perusahaan kopi kenangan. Terus di sini ada berbagai macam target untuk menjalankan bisnis. Yang pertama ada target pasar. Segmentasi pasar perusahaan kami sangat luas, yaitu meliputi masyarakat yang menyukai kopi ataupun yang ingin minum kopi. Target pemasaran yang terpenting dengan memasarkan kopi di kalangan remaja. Maksud target pasar, kita itu yang paling penting itu kita menentukan target mana untuk bisnis. Nah, di sini saya ingin membuka usaha, yaitu khususnya kopi. Jadi saya ingin orang-orang yang tidak suka kopi itu menjadi suka kopi. Jadi terutama kalangan remaja sendiri. Jadi kita akan menyediakan sebuah wadah, sebuah tempat untuk kalangan remaja melalui bisnis kita gitu. Terus ada yang namanya strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu yang pertama dengan menentukan brand serta branding pada produk dan bisnis. Dalam hal ini termasuk di dalamnya menentukan kemasan, penataan eksterior kedai berjalan sehingga setting, terus mempersiapkan katalog serta menentukan seragam. Ini yang paling penting. Nah, terus yang kedua adalah pembuatan akun media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter untuk lebih dekat dengan konsumen. Terus membuat website perusahaan. Terus pada saat launching memberikan promo yang disampaikan melalui akun sosial media. Mendapatkan data-data acara yang akan digelar sehingga akan lebih meningkatkan pemasaran. Itu adalah strategi pemasaran sendiri. Terus ada yang namanya strategi produk. Strategi produk dilakukan dengan upaya diverifikasi terhadap produk yang dihasilkan. Kedepannya dirancang untuk inovasi rasa dan jenis minuman. Pada awal produksi akan diterapkan sistem face to face sehingga masyarakat tahu keberadaan dari kopi kenangan. Produk minuman yang disajikan dapat dinikmati secara panas ataupun dingin sesuai dengan permintaan konsumen. Strategi produk maksudnya apa? Kami akan memberikan inovasi-inovasi terbaru dari segi minuman kami sehingga konsumen akan lebih penasaran terhadap minuman yang kami sajikan. Terus ada yang namanya strategi harga. Di sini ada contoh harganya. Ya, strategi harga. Strategi harga dilakukan saat awal launching. Jadi kita mikir-mikir dulu berapa harga yang kita jual untuk konsumen. Terus harga produk yang ditetapkan sesuai dengan kantong konsumen dari semua kalangan. Awal penjualan produk ini, harga yang dijual akan menggunakan harga miring. Strategi harga dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dari minuman kopi yang dihasilkan. Jadi untuk awal launching, kita akan memberikan harga yang sedikit lebih murah untuk memperkenalkan. Jadi kalau misalkan yang lain udah kenal dengan produk kami, dia bakal mikir tapi tidak jadi intinya kami akan menjual itu dengan harga miring tetapi tetap menjaga kualitas dari minuman kita gitu untuk awal-awal launching. Nah, kalau misalkan kita udah launching, udah memperkenalkan yang minuman kita gitu, makanan kita, dan rasanya itu tetap enak, jadi konsumen yang pernah nyoba itu nggak takut harga itu bakalan naik untuk kedepannya gitu. Terus ada analisis pesaing. Dilihat dari lokasi usaha, belum tentu terdapat pesaing yang menjalankan usaha yang benar-benar sama seperti kami. Namun untuk tidak pesaing yang sama itu minuman tentu saja ada. Jadi setiap perusahaan atau setiap bisnis pasti ada yang namanya pesaing. Cuman di sini untuk kopi sendiri itu di sekitaran wilayah Kendari itu masih jarang. Cuman banyak banget yang namanya minuman penjual minuman lainnya, yaitu seperti minuman dingin, seperti es buah atau dari boba atau green tea. Jadi itu sama aja dengan pesaing kita gitu. Sebisa mungkin usaha kita itu tetap seimbang sama yang lainnya gitu. Terus yang terakhir adalah pelaksanaan.
Di pelaksanaan sendiri itu terdapat 8 tahap pelaksanaan dalam bisnis. Yang pertama adalah tahap mempersiapkan dan survei. Tahap persiapan dan survei pasca diawali dengan mempersiapkan tempat. Kami menyusuri kawasan data menentukan beberapa pilihan titik usaha sesuai sebelum API diputuskan secara resmi. Jadi, sebelum kami memutuskan tempat untuk membuat usaha, sebelumnya kami sudah mensurvei beberapa tempat yang strategis. Nah, di sini ada contohnya tempat strategisnya. Terus selanjutnya ada yang namanya pengadaan alat dan bahan. Pengadaan alat dan bahan ini maksudnya apa? Sebelum memulai usaha, kita memikirkan dulu alat-alat apa yang akan dibutuhkan, bahan-bahan apa yang akan dibutuhkan. Kita lebih mengutamakan kopi. Jadi alat-alat yang saya jelaskan di sini adalah mengenai kopi. Yang pertama, kita ingin membeli sebuah penggiling kopi, drip coffee maker, mocha cup, peralatan penyimpanan, sendok kemasan, terus blender dan juicer. Itu adalah alat-alat untuk membuat kopi. Bahan-bahannya di sini ada kopi yang sudah digiling, air gula, susu, dan es batu. Itu contoh salah satu minuman kita. Terus ada yang namanya pembuatan produk. Ini adalah contoh pembuatan produk. Di sini saya mengambil sampel cappuccino. Ya, tahap awal pembuatan cappuccino yaitu dengan panaskan susu segar hingga 90 derajat Celcius, press 120 ml susu menggunakan French press. Terus terkait proses ini membutuhkan tenaga untuk menghasilkan foam yang cukup dan enak saat mencicipi cappuccino. Setelah foam diperoleh, tuangkan susu panas ke dalam espresso dengan perlahan. Tambahkan bubuk coklat di atasnya atau sedotan kayu manis untuk menambah tampilan cappuccino. Baru cappuccino siap disajikan. Terus yang keempat ada yang namanya tahap promosi. Tahap promosi publikasikan dan menyebarluaskan informasi mengenai produknya itu dengan melakukan kerjasama dengan distributor besar, tempat pelayanan pabrik, dan sejenisnya. Nah, selain itu mempromosikan melalui pembuatan dan menyebar brosur pengumuman info pada blog-blog. Di sini ada contoh promosinya. Ini adalah bukti postur buy one get one. Jadi untuk hari-hari besar tertentu kami akan mengadakan promosi buy one get one untuk menarik konsumen. Nah, ini adalah tahap penjualan produk. Diawali dengan memberikan contoh produk yang kami jual melalui tahap promosi yang telah dilakukan sebelum kemudian kopi kenangan akan segera beroperasi. Pelanggan dapat langsung memesan kopi saat bertemu dengan kami. Nah, ini adalah macam-macam produk yang kami jual. Ada gambarnya di sini. Terus yang terakhir adalah tahap evaluasi perkembangan usaha. Tahap ini dilakukan memperhitungkan pengeluaran dan pemasukan dana produksi minuman kopi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendanaan. Pendanaan itu adalah yang paling penting untuk membuka bisnis. Pendanaan di sini Nah, di sini ada contoh pendanaannya, anggaran biaya yang saya keluarkan. Untuk pembelian peralatannya sendiri, untuk perizinan peralatan itu ada alat penggiling kopi dengan harga Rp1.000.000, French press dengan harga Rp200.000, mocha pot dengan harga 200, terus penyimpanan kopi dengan harga Rp30.000, blender dengan harga Rp230.000, dan masih banyak lagi. Itu alat-alat lainnya. Total alat-alatnya itu, pembelian alat-alatnya itu bisa 8 juta ke atas kurang lebihnya. Terus di sini ada anggaran biaya tentang bahan baku. Bahan bakunya pasti banyak sekali. Saya akan mengambil contoh kopi susu, gula pasir, air, es batu. Totalnya itu mencapai 770. Itu untuk bahan baku pembuatan kopi, belum untuk bahan baku pembuatan makanan yang lain. Sekitar Rp2 juta untuk bahan bakunya. Terus untuk perjalanannya itu ada transportasi pengiriman kopi, pembelian peralatan itu bisa mencapai sekitar harganya itu untuk pembelian sendiri bisa mencapai cuma sekitar Rp2 juta, dan masih banyak yang lainnya seperti pembuatan brosur, terus dokumentasi, presentasi, poster itu bisa mencapai ada upah tenaga kerja itu bisa mencapai sekitar Rp20 juta. Jadi inti untuk anggarannya itu saya kurang lebih bulatkan menjadi Rp50 juta. Nah, Rp50 juta itu dengan harga satuan kopinya itu satu kopi dari sekitar harga Rp20.000 atau Rp25.000.
Untuk pencatatannya atau untuk perhitungannya saya udah hitung bahwa saya masih memperoleh keuntungan sebesar 10% dari awal proses anggaran pembiayaannya gitu ya. Mungkin itu aja review blog yang saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata.